Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atamma lana syahra siyam wa a'anana fihi 'alal qiyam wa khatamahu lana biyaumin huwa min ajlil ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ahlul fadli wal in'am. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ila jami'il anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu di alam dunia ini berpasang-pasangan. Ada sedih, ada senang. Ada kala siang, ada juga malam. Dan ketika ada pertemuan, pasti juga akan ada perpisahan. Kalau dulu nih, di bulan Rajab dan Sya'ban kita sering berdoa kepada Allah untuk bertemu bulan yang sangat dirindukan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Kita doa dengan doa yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Doa yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil ma qasidana. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami untuk sampai ke bulan Ramadan, dan hasilkanlah maksud kami, ampunilah dosa kami. Dan alhamdulillah hadirin, alhamdulillah doa yang sering kita panjatkan kini Allah telah kabulkan. Pertemuan yang kita idam-idamkan kini sudah menjadi kenyataan. Kama qala Roma Irama fi syi'rihi, pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Kata Roma Irama, pertemuan yang ku impikan dulu, aku ingin bertemu dengan bulan Ramadan. Sekarang kita sudah berada di bulan suci Ramadan, alhamdulillah. Dan tak terasa kita sudah di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, tawakal pasrah kepada Allah. Setelah memperjuangkan segala sesuatu kita, menahan lapar kita, menahan haus kita, mudah-mudahan kita mendapatkan kemenangan Idul Fitri. Oleh karena itu, faqala ulama wa ja'alu balagatal kalam tibaqahu li muqtadal maqam, ay dilalatul kalam ayyutabiqu li muqtadal hali wa qad tawaffaqa. Di mana-mana pembicaraan yang paling objektif adalah pembicaraan yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Oleh karena itu, perkenalkan Al-Fakir pada kesempatan kali ini akan membawakan tema menyambut kemenangan Idul Fitri. Hadirin jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairami dalam kitabnya Hasiyah Al-Bujairami Al-Khatib berbicara tentang makna dan esensi Idul Fitri. Faidatun ja'alallahu lil mu'minina fid dunya, sebuah faidah. Ja'alallahu, Allah menjadikan untuk orang-orang mukmin di dunia ada 3 hari. Idul Jum'ah wal Fitr wal Adha. Allah menjadikan 3 hari itu adalah Idul Jum'ah, hari raya Jumat, hari raya Idul Fitri, dan hari raya Idul Adha. Wa kulluha bada ikmalil ibadati wa ta'ati. Dan seluruh seluruh hari-hari tersebut, baik Idul Fitri, Idul Adha, Idul Jum'ah,
itu setelah bada ikmalil ibadah wa ta'atih. Setelah kita mampu untuk menyempurnakan ibadah, setelah kita mampu untuk menyempurnakan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan Idul Fitri bisa kita raih kalau selama di bulan suci Ramadan kita bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah, kita bersungguh-sungguh taat kepada Allah, menjauhi perkara-perkara yang akan merusak pahala puasa, bahkan bisa membatalkan puasa. Baru kita mendapatkan kemenangan Idul Fitri, yaitu maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan keterangan selanjutnya, walaisal aid bima labisa jadi. Idul Fitri bukan bagi orang yang pakai baju baru, penampilan baru, yang puasa juga bisa pakai penampilan baru, baju baru, kendaraan baru bisa. Bal huwa liman ta'atu tadi. Idul Fitri itu untuk orang-orang, hanyalah bagi orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah sebab kesungguhan ibadahnya ketika Ramadan. Jadi esensi dan makna dari Idul Fitri tersebut, ketika kita Id Al-Fitrah, kembali kita menjadi suci, maksudnya dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebab ibadah, kesungguhan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita akan menjelaskan sejarah tentang Idul Fitri. Diambil dari hadis Kanjeng Nabi an Anas bin Malik, qala kana li ahli al-jahiliyah yaumani fi kulli sanah yal'abuna fihima. Dari Anas bin Malik, orang-orang jahiliyah mempunyai 2 hari dalam setiap tahun yal'abuna fihima, yang mereka gunakan untuk bermain, untuk pesta pora, untuk mabok-mabokan, untuk tari-tarian, mungkin kalau ada untuk TikTok-TikTokan. Hari raya ini disebut hari raya Marzan, hari raya Nairuz dan Marzan. 2 hari raya ini disebut hari Nairuz dan Marzan. Ini adalah hari raya Persia kuno. Falamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Benar-benar Allah telah mengganti. Ketika Nabi datang ke Madinah, Nabi pun berkata kepada orang-orang jahiliyah, wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Allah telah mengganti 2 hari tersebut, 2 hari yang dipakai untuk pesta pora, 2 hari yang dipakai untuk mabok-mabokan, diganti oleh Allah oleh hari-hari yang lebih bagus, yaitu Yaumul Fitri dan Yaumul Adha, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Disebabkan itu semua, disebabkan mereka gunakan 2 hari itu untuk pesta, Allah ganti dengan hari Idul Fitri dan Idul Adha. Poin yang ketiga, kemenangan. Kemenangan, menyebut kemenangan dari apa? Yang pertama tadi kita sudah jelaskan di awal, kemenangan melawan lapar, dahaga, dan lain sebagainya. Yang kedua, merayakan, sekaligus merayakan kemenangan umat Islam, mengenang histeria peperangan Badar, yang dimana pada saat itu umat Islam menang perang. Jadi merayakan 2 kemenangan. Yang satu kemenangan kita mampu melaksanakan puasa, yang kedua peperangan kita memperingati peperangan perang Badar yang waktu dulu umat Islam memenangkan itu peperangan itu. Yang terakhir dari saya, mudah-mudahan ibadah kita selama bulan puasa mudah-mudahan mendapat kemenangan, yaitu mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Wallahul jazil yahdi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.